Halo, hai Sobat DM. Kalau kemarin kita berada di Karangasem, sekarang kita berada di Tabanan. Waduh, ngapain kita? Tentunya kita seperti biasa akan bertemu dengan narasumber yang sama hebatnya, di mana mereka merupakan seorang couplepreneur yang sudah luar biasa, produk-produk yang juga sudah mendunia. Kira-kira produknya seperti apa? Kita akan cari tahu lebih dalam lagi hanya di Open The Secret. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan bertemu dengan langsung founder dan juga ownernya, Bagus Arya dan juga Elida Pande. Langsung aja kita ke sana. Yuk. DM, kita sudah berada di Padma Herbal, di mana kita langsung bersama kedua pasangan yang sangat luar biasa ini. Siapakah beliau? Adalah Bagus Arya dan juga Mbak Elida Pande. Langsung aja kita tanya-tanya, kira-kira seperti apakah sosok dua orang yang sangat luar biasa ini? Mbak Elida dan juga Bagus, gimana kabarnya? Luar biasa. Wih, selalu luar biasa gitu ya. Terakhir ketemu kayaknya kapan ya kita ya? Udah berapa tahun ya? Lama banget ya kayaknya ya. Pokoknya ujungnya udah punya jagoan-jagoan gitu aja ya gitu ya. Tapi sekarang kan kalau kita bisa lihat kegiatannya, wow luar biasa banget. Banyak banget ya. Berdua menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya juga produk-produk yang diproduksi di Padma Herbal. Tapi pengen tahu Padma Herbal itu apa sih? Padma Herbal itu perusahaan yang bergerak di bidang herbal. Oke. Sederhananya gitu ya. Simpelnya begitu. Iya, simpelnya kayak gitu. Terus kenapa memilih herbal? Kalau herbal itu memang ada, kita ketertarikannya di awal itu memang tanaman obat. Itu kenapa di awal itu kita sangat tertarik di sana, karena di awal kita memulai herbal itu belum booming seperti sekarang. Okay. Jadi kita ngawalinnya itu masih prosesnya cukup berat di awal gitu. Jadi sampai akhirnya kita bisa menemukan pola yang seperti sekarang ini, ngawalinnya itu nggak gampang lah gitu loh. Iya. Kan tadi bilang kan panjang tuh, tuh. Berapa lama? Lama. Kapan sih awalnya nih gitu? Kita sebenarnya tahun 99, 2000 itu udah mulai kita ya. Nah, tapi kita mengawali itu sama sekali dari nol lah gitu. Artinya belum apa-apa. Saya ngawalin itu karena ketertarikan saya dulu lihat-lihat internet gitu. Nah, kemudian itu udah interest sama internet ternyata ya? Ya, senang dulu karena informasi kan banyak dulu di internet itu. Terus kebetulan background saya juga artinya punya bakat lah di bidang herbal ini. Jadi kalau dulu waktu saya masih kecil-kecil itu, kalau ada orang sakit itu suka kebayang itu loh tanaman-tanaman itu. Gitu. Hanya gara-gara pengen menyembuhkan gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya orang sakit dekat saya, kebayang itu tanaman ini gitu. Wow. Cuma dulu belum ngerti kan, ini apa ini? Gitu, ya. Fungsinya apa gitu, belum ngerti. Nah, cuma kalau itu dipakai bisa sehat orangnya gitu. Nah, kemudian setelah saya kuliah S1, saya ngambil master di Jakarta di Trisakti. Itu sambilan saya ngambil sekolah herbal juga. Nah, dulu Karyasari namanya. Sekarang kalau nggak salah berubah nama, dia jadi Stipi Karyasari, Sekolah Tinggi Pengobat Herbal Karyasari. Iya, sekolah tingginya. Jadi emang udah tertarik dari kecil sampai akhirnya juga memperdalam ilmunya dan terciptalah gitu. Nah, setelah sekolah itu kita baru tahu kemudian ternyata tanaman-tanaman ini fungsinya, ini manfaat ininya gitu loh. Waktu kecil itu emang sudah mengolah atau seperti Bukan, enggak. Kecil itu saya senang bertani, hobi saya itu tanaman gitu loh.
masih relate lah ya. Ya, hobinya senang tanaman sampai sekarang juga masih tuh hobi saya. Kan lihat di belakang. Kamu tadi ya, kalau misalnya kita keliling ada beberapa tanaman yang kita harus lewati gitu. Bahkan kita juga bingung nih, ini tanaman apa gitu ya, fungsinya apa gitu. Tapi Ya, ternyata memang hobi itu berfungsi dari ya. kecil itu. Nah, terus menginjak remaja itu bakat itu mulai kelihatan dia. Oke. Tapi belum nggak serius gitu lah, artinya masih seperti anak-anak muda yang lain lah. Yang musik suka musik, gitu saya senang juga gitu. Nah, tapi setelah kuliah itu baru kemudian saya ingin tahu apa sih sebenarnya ini gitu loh, ngambil sekolah herbal itu. Nah, di sana banyak kita dapat pengetahuan itu. Ternyata pengetahuan yang kita dapat di sana di Bali sebenarnya udah lama ada juga gitu loh. Oh, oke. Kan kita ada lontar-lontar usada zaman dulu itu, Iya. beberapa memang ada koleksi keluarga kita juga punya lontar usada kayak gitu. Oh, ternyata ada hubungannya. Kalau ini bisa dimodernkan, ternyata dijelaskan secara ilmiah gitu. Kalau misalnya tadi kan saya sempat keliling nih sama Mbak Rida kan Iya. di pabrik gitu, kita bisa lihat beberapa prosesnya gitu kan. Dari proses apa aja tadi dimulai ya Mbak Rida ya? Dari awal itu kita bersihkan diri dulu. Oke. Jadi cuci tangan dulu. Benar, harus Terus- menjaga kebersihan Iya, ya pastinya ya. kebersihan. Nah, terus hygiene sanitasinya harus kita jalankan. Mhm. Dari cuci tangan, kemudian kita ganti sepatu. Mhm. Jadi dari luar nggak boleh langsung masuk ke dalam. Iya. Terus kemudian kita pakai alat kerja. Jadi pakaian kerja, cap, topi, masker. Nah, nanti di dalam kalau proses pakai handscoon. Oke. Nah, dari situ baru kita nanti ambil bahan baku, kemudian kita proses ke ruangannya masing-masing. Jadi kita punya masing-masing ruangan. Iya. Kalau kita lihat tadi itu ternyata memang prosesnya nggak langsung jadi gitu ya, Iya. dari satu proses ke proses yang lain sampai akhirnya boleh disiap edarkan gitu ya, Iya. bisa dijual gitu kan. Nah, menariknya ini kan udah ada pabrik. Apakah memang dari tahun 2000 itu memang sudah memikirkan ini harus ada pabrik, atau ternyata lumayan panjang pabrik baru bisa dibangun atau direalisasikan di tahun berapa? Panjang kerja. Ya, Menarik nih Ber- kayaknya. berproses itu. Iya. Ada lika-likunya juga. Nah, itu kali ini seperti apa nih? Kalau di awal kita memang agak aneh mungkin ya bagi kebanyakan orang saat itu ya, tahun 99 2000 itu herbal itu kalau di Bali itu baru mulai lah. Belum langsung booming Belum gitu. familiar Ya, gitu ya. belum. Nah, saat itu kita sudah mulai bisa, kita buka kebun dulu nih, kebetulan kan keluarga punya lahan kosong. Ibu saya ada lahan kosong nggak terpakai. Nah, saya coba tanamin temulawak, kunyit gitulah, model-model gitu. Ternyata bagus hasil panennya. Hasil panen yang bagus ini kemudian dibawa ke pasar, harganya murah dia. Kan sama kayak kunyit itu berapa lah harganya, paling 4.000, 5.000 sekilo gitu kan. Agak berat nih kalau kita jual mentah. Iya. Akhirnya punya ide, kenapa nggak diolah aja gitu loh. Akhirnya kita olah nih, dari beberapa tanaman kayak kumis kucing segala macam, mulai kita olah kayak bikin simplisia gitu lah. Jadi racikannya sederhana sekali. Ini dikeringkan, ditimbang sekian gram. Dan itu masih manual ya, karena belum ada Manual, pabrik ya? dan dibungkusnya itu pakai mika kayak nasi gini itu loh. Kayak nasi kuning gitu dibungkus mika. Nah, karena terlalu sederhana itu kan nggak bisa masuk apotek, masuk toko obat nggak bisa. Iya. Jadi pasar awal itu ya antara keluarga, antar teman gitu dulu. Mulut ke mulut. Benar, Ya. karena ternyata bermanfaat, akhirnya tersebar. Ya. Orang-orang pada pengen juga merasakan kemanfaatan dari hasil herbal tadi gitu ya. Nah, kemudian yang lucunya lagi, sempat tuh kita dapat apa namanya ya, kayak bulian gitulah. Teman-teman, saya udah lulus S2 waktu itu di Trisakti. Iya. Pulang garap kebun itu, kemudian bikin nih olah-olahan dari daun, dari rimpang kan gitu. Sempat teman-teman, Gus ngapain sih kamu kerja kayak ginian, jual daun, memang bisa kaya jualan daun gitu loh. Iya. Model kayak gitu udah banyak tuh ngomong-ngomongan kayak gitu, teman, saudara juga kayak gitu. Tapi rasa jengah itu ada dari sana muncul gitu loh. Ini saya melihat ini kan ke depan tuh saya lihat ini ada peluang besar loh di herbal ini gitu loh. Yang mungkin mereka belum lihat itu gitu loh. Nah, dari sana saya
jengah ini akhirnya memupuk saya, menyemangati saya untuk lebih serius lagi menggeluti ini gitu. Jadi balas dendamnya, gitu ya, balas dendamnya dengan prestasi gitu ya. Nah, kan dari rasa jengah itu kan pasti nggak gampang ya untuk bisa merealisasikan sebuah produk yang notabene-nya bisa diterima sama pasar gitu. Step-stepnya gimana nih sampai akhirnya Itu perjuangan beratnya. dari tahun 2000 sampai akhirnya berbadan hukum di tahun 2012 baru kita kemudian baru bisa berbadan hukum gitu. Dan kemudian apakah setelah berbadan hukum sudah punya pabrik atau Waktu 2012 sudah mulai awal ya. Sudah mulai ngawalin lah. pembangunan awal gitu ya. Tapi belum seperti sekarang. Iya. Dan sampai seperti sekarang itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2019 rampung, kita baru prolog Operasional. CPOTB-nya. Jadi Gitu. cara pembuatan obat tradisional yang baik dari BPOM itu tahun 2020 baru keluar sertifikat. Wow, jadi baru 2 tahun yang lalu ya, Ya, gitu ya. sertifikat Dari 2000, 2012, 2020 prosesnya panjang banget. Akhirnya gimana nih? Apakah Ya. ketemu lagi sama orang yang apakah ini maksudnya gitu? Kalau dulu Terpatahkannya itu sebenarnya di tahun 2005 udah 2006 ya 2005 udah mulai terpatahkan itu bulian itu. bagus dapat penghargaan. Ya, kita 2005 kan saya sudah mulai kerjasama dengan teman-teman petani ini karena produksi kita walaupun masih manual itu sudah mulai ada penggemar lah, ada peminatnya gitu. Karena orang coba herbal ini kan harus dicoba dulu, dia merasa sehat, dia ngomong sendiri nih, promosi sendiri ke teman-teman yang lain gitu loh. Nah dari situ 2005 kita dapat penghargaan pemuda pelopor bahkan. Tingkat nasional lagi. Wow, keren banget. Itu karena kita kebetulan bekerja sama dengan petani-petani yang organik. Jadi sebenarnya herbal ini keunggulannya banyak ya. Di samping dia ramah lingkungan, dia organik farming system, dia kan kita nggak pakai pestisida kimia, nggak pakai ini, jadi ramah untuk lingkungan. Jadi produk ini juga menyehatkan, harga terjangkau. Kemudian pemberdayaan lah ya bagi kemarin kita banyak rekrut ibu-ibu tenaga lepas gitulah. Itu untuk ikut packing kayak gitu. Kan kebetulan kita belum banyak tenaga tetap waktu itu. Jadi kita masih pakai tenaga dari luar lah. Kalau ada order banyak. Nah, kita undang ibu-ibu itu untuk bantu kita gitu. Nah artinya kan bicara order banyak nih, benar-benar kayak merasakan wah orderannya akhirnya impiannya terwujud gitu kan, target-target yang mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah tercapai. Di tahun berapa orderan menumpuk sampai akhirnya udah kewalahan untuk ngitung? Awalnya nggak langsung banyak juga sih sebenarnya. Kalau kita tantangan awal kalau herbal ini kan kita ngejualnya. Ngejual herbal tuh nggak semudah jualan passion, pakaian gitu sulit. Karena ini harus diyakinkan dulu orangnya, diedukasi dulu. Kita dulu awalnya itu kita selain kita produksi, kita bikin pelatihan herbal. Jadi dari pelatihan herbal itu kita banyak dapat peserta pelatihan yang praktisi herbal juga, praktisi pengobat tradisional. Ada dokter juga ikut pelatihan itu gitu loh. Bidan, dokter, sampai akhirnya berapa kali pelatihan, profesor ada juga pernah ikut tuh ya, bener. Itu mungkin kebetulan saya senang ngajar, gitu. Saya bikinkan modul mereka untuk pelatihan-pelatihan itu gitu loh. Nah dari pelatihan ini kita juga dapat pasar kan, yang pengobat-pengobat tradisional yang ikut pelatihan kita, dia masarin produk kita juga akhirnya gitu. Iya benar. Nah, secara tidak langsung memang sudah membuktikan gitu kan manfaat dari produk dari Pharma Herbal ini gitu. Nah kemudian setelah itu dapat pasar kan mulai jalan nih. Masuk ke apoteknya itu tantangannya mereka biasanya apa sih produk ini baru, gimana bisa masuk, apalagi kemasannya masih sederhana sekali. Nah akhirnya kita mikir nih, harus rubah nih model kemasannya, nggak lagi pakai plastik mika kayak toples biasa kayak gitu dulu. Berapa lama pakai plastik mika itu? Lama itu, hampir 3 tahunan itu ya. Iya. Tapi itu di pasar biasa laku dia. Nah akhirnya apotek ini dia punya spesifikasi khusus dia, standar khusus dia. Nah itu kita belajar lah bikin stiker yang bagus, yang packaging yang bagus, yang bisa masuk pasar mereka gitu. Akhirnya masuk, tapi nggak lancar juga.
ada juga tantangannya di awal. Mungkin gini ya, lucu juga nih. Beberapa toko obat, nah itu mereka ini produk ini kenapa ditawarkan ke kita, orang nanya aja nggak ada gitu, dia bilang. Kan ini menyakitkan sendiri. Gimana orang mau beli ini produk ini, yang nanya aja nggak ada gitu dia. Hampir beberapa tempat apotek itu begitu pertanyaannya. Saya ingat tuh ada tuh toko obat Cina juga di Denpasar lah saya katakan ya. Pertanyaannya lebih menyakitkan lagi. Kapan ada orang nanya produk ini, bawa nih ke sini boleh. Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah dibawa ini ke sini gitu, dia bilang. Mana mau nanya kalau misalnya produk kan? Akhirnya muter otak nih saya nih. Kebetulan saya senang organisasi juga kan, teman banyak juga bergaul. Saya suruh tuh teman tuh, tolong nih teleponin nih toko obat ini, apotek ini. Tiap hari saya suruh teleponin teman-teman. Tanya produk itu gitu. Ya. Setiap hari itu hampir ada 10-15 orang tuh saya suruh nelponin tuh, temenin ini apotek ini, target gitu lah. Akhirnya setelah 2 minggu saya datang lagi ke sana. Ini saya udah tak promosiin nih tempat ini, kita gituin dia. Padahal saya belum ngapa-ngapain deh sebenarnya. Gimana? Kira-kira bisa masuk nggak produk ini? Diambil. Oh ini produknya ini loh yang banyak yang nanya kemarin ini gitu dah. Dari situ akhirnya baru masuk. Produk kita bisa masuk di sana, nah baru kita mulai promosi gitu loh. Ya ada di sini gitu loh. Pikir malah sebelumnya ya. Tapi perlu kreatif di sana. Kreativitas tingkat tinggi sehingga akhirnya yang tadinya nggak dipercaya, nggak mungkin ya bisa dikatakan dipandang sebelah mata, akhirnya awalnya berat loh, artinya kita kayak sales lah gitu kemana-mana, bawa brosur, nawarin produk kayak gini. Kadang saya awalnya masih sendiri, belum dulu nih. Nanti kita akan lakukan ini lagi lebih dalam. Kenapa bisa bertemu gitu ya? Iya. Oke. Lanjut Pak Bagus, gimana tadi? Ya itu kayak sales gitu, kita kan bawa brosur, kayak itulah senjata pemasaran kita dulu. Tapi tantangannya berat tuh di apotek itu memang. Kejar anjing. Pernah itu. Ya karena ini karyawan salah satu toko apotek di Gianyar nih agak judes nih dia. Saya karena dilihat ini produk baru, dia, aduh nggak deh kayaknya konsinyasi bisa nggak Pak? Aduh susah kayaknya produk ini laku di sini gitu. Langsung dijudge iya. gitu ya. Akhirnya kita tanya nih, ownernya siapa Mbak? Boleh nggak kita tahu? Siapa tahu pikiran saya kan, siapa tahu ownernya beda nih penanggapannya. Oh dia bilang sih, oh yang pemiliknya ada di belakang ini, kebetulan rumahnya di belakang gitu. Wah kepikiran nih, saya harus ketemu langsung nih sama ownernya. Benar juga, akhirnya ditolak di depan, di petugas apoteknya, saya ke rumahnya langsung. Iya. Saya nggak tahu ownernya punya anjing gede-gede. Masuk saya ke sana, main selonong aja nih. Udah kan jiwa fighter masih kuat itu. Ini produk saya harus masuk nih di apotek ini. Akhirnya saya panggil-panggil nggak ada yang keluar. Karena agak keras suara saya kan. Swastiastu, permisi, ada orang nggak di sini? Gitu, anjingnya yang keluar. Disambut sama anjingnya. Wah, saya mepet ke tembok dah. Itu dikejar beneran ya? Iya. Sudah mepet ke tembok, akhirnya saking ramenya, akhirnya ownernya keluar juga. Lumayan membantu lah ya. Iya. Membantu. Nah, Berkontribusi. iya. Sehingga si owner ini ngerasa ada apa ini? Iya, itu dah. Jadi gitu perjuangannya mereka, akhirnya keluar ibu-ibu. Oke. Nah ternyata ibu-ibu ini juga asalnya sama dari Tabanan juga gitu loh. Kebetulan saya dari Tabanan juga kan, lebih nyambung ngobrolnya akhirnya. Welcoming. Ya, nah ternyata si ibu ini tidak seperti bayangan semula, tidak seketus karyawannya gitu loh. Nah akhirnya kita diterima dengan baik, saya jelaskan produk kita, akhirnya konsinyasi dulu biasalah. Ya, boleh titip jual dulu di sini, nanti kalau udah mulai laku kita repeat order gitu. Oke Bu, nggak apa-apa, kita titip dulu di sana berapa jenis produk kita. Wow, gitu. Menarik banget ya. Itu dan tahu gimana Mas Rahman? Ternyata nggak sampai sebulan dia nelpon. Iya? Ternyata produknya laku gitu loh. Nggak sampai sebulan loh itu. Maka akhirnya kita bawakan lagi ke sana. Ordernya lumayan itu. Dalam seminggu itu dia bisa 2-3 juta ordernya. Wow.
gitu loh untuk produk kita. Lakunya di sana tuh apakah orang yang memang tidak tahu tiba-tiba datang dan melihat atau memang juga dibantu promosi dari Ya, kita bantu juga. Karena agak sulit memang kalau orang langsung datang karena produk baru kan, Benar. langsung datang itu sulit memang. Kita titip ini banner di sana. Jadi karena apoteknya juga senang dengan produk-produk herbal, kita dibolehkan pasang banner di sana. Nah, udah gitu kita bantu nih melalui kayak gitu kayak media sosial gitu di Facebook kita bantu. bahwa produk Papa Herbal Ya, ada di sini, sana. dimana- Dan dimana- kebetulan lagi ini mungkin alam juga merestui kita ya. Ternyata beberapa siswa pelatihan kita yang dulu itu asalnya dari Gianyar gitu loh. Nah, dari sana mulai nyambung ya. Mereka juga mereferensi juga, oh di situ ada jual biar nggak jauh ke Tabanan di Gianyar ada di sana gitu. Mulai berkembang itu baru mulai rasa Percaya diri. optimis itu muncul gitu loh. Optimis gitu ya, iya. Di awal memang wah agak berat juga nih gimana sih nih gitu loh. Tapi lama-lama ternyata memang harus dilalui juga nih proses ini gitu loh. Awalnya berapa nggak gampang. produk itu Beli Bagus kan nggak langsung banyak. Nggak produk langsung kan, banyak. maksudnya gitu. Ada- Produk yang akhirnya benar-benar jadi signaturenya Padma Herbal gitu. Yang ya sekitar 3-4 produk. Yang saya ingat tuh temulawak, jahe merah, temu putih itu dulu tuh. Itu andalan kita tuh. Iya, 3 Itu produk utama ya, gitu tidak produk utama itu aja jadi andalan kita dulu. Toplesnya juga masih toples plastik gitu ya, stikernya bikin sendiri loh kita. Iya. Nggak bermodal. Pokoknya apa yang bisa kita kerjain sendiri gitu yang di awal. Memanfaatkan resource Ya, yang ada gitu ya. beli kertas stiker sendiri, ngeprint sendiri, motong sendiri, gitu dulu. Nempel, gitu. Belajar Itu sendiri. di awal-awal itu. Kenapa berpikir benar-benar ini tuh bakal menjadi sesuatu? Ya, nggak gini ya. Saya lihat di internet, ini internet sama majalah Trubus, boleh bilang. Itu zaman. Iya. Majalah Turbus. Oh, oke, baik. itu banyak memberi inilah masukan lah ke kita bahwa ini ke depan ini akan jadi kita harus banyak baca ya sebenarnya, banyak baca, banyak melihat informasi. Dari sana kita akan tahu bahwa ini ke depan ini berpeluang gitu loh. Informasi itu harus kita serap lah banyak-banyak gitu, apalagi yang terkait dengan usaha kita gitu. Iya, wow, menarik banget kan. Memang interest di dunia kesehatan gitu ya. Kenapa nggak jadi dokter aja? Nah, ini juga banyak yang nanya. Nah, itu Saya jebolan ekonomi. Saya jebolan ekonomi tapi malah tertariknya di pengobatan. Mungkin agak nyambung juga sih sebenarnya. Kalau dipaksain nyambung juga. Cocokologi lah. Di ekonominya kebetulan saya di marketing. Walaupun tidak khusus marketing di bidang herbal. Tapi bakat saya yang dari kecil ada itu kemudian baru terasa setelah kuliah itu. Akhirnya saya sekolah herbal juga, nambah pengetahuannya itu. Dan ini ternyata perlu pengetahuan marketing juga gitu untuk penjualan ini gitu loh. Akhirnya cocok. Bukti gitu ya, belajar herbalnya dapat untuk bikin produk gitu kan, marketingnya untuk pemasarannya, sehingga dua ilmu yang benar-benar sangat berhubungan ya gitu ya. Yang penting lagi itu gini loh, network itu penting sekali. Karena di awal kita bikin pelatihan itu saya kebetulan punya teman-teman apoteker, punya teman-teman perawat kayak gitu-gitu ya, pengusaha itu penting gitu loh. Apa yang kita lakukan kalau networking kita bagus itu peluang jalannya lebih besar lah gitu. Dukungannya lebih kuat. Bahkan lebih luas nantinya. Jadi tim saya dulu itu saya masih nggak bisa gaji langsung. Teman apoteker itu saya ajak kerjasama, ayo kita bikin pelatihan yuk. Kita coba aja dulu nih buka pelatihan. Kalau responnya bagus dari sana kita dapat hasil nanti gitu loh. Ternyata bagus nih. Kita bikin pelatihan pertama, saya ngiklan ini di satu media untuk supaya orang tahu kita bikin pelatihan itu. Ternyata responnya bagus, lumayan yang nelpon gitu loh, mau daftar gitu loh. Ternyata masuk, itu mengembirakan lah gitu loh. Nah dari sana kita mulai berkembang, siswa pelatihan kita juga perlu produk kita, akhirnya kita support mereka, apotek toko obat mulai jalan. Karena teman apoteker yang saya ajak ini dia punya teman juga ternyata yang kerja di apotek gitu loh. Jadi lebih gampang masuknya gitu. Wow, jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, menariknya adalah tadi kan bicara tentang kita harus bernetworking. Sebenarnya kan
awalnya tuh dari mulut ke mulut gitu. MLM-nya jalan nih, marketing lewat mulut gitu kan. Ahli di bidang pemasaran, merayu tanda kutip gitu. Jago juga kayaknya nih merayu istri nih. Langsung pengen tanya istrinya nih, Mbak Elida gimana gitu. Akhirnya bisa gimana ya, bisa dikatakan oke deh kayaknya ikut jalan deh mempromosikan Fatma Herbal ini. Enggak, waktu itu kayaknya kena jebakan Batman. Oh, jebakan gimana maksudnya nih? Ya, awalnya itu ketemu Pak Bagus itu pelatihan herbal. Ya, beliau kan dia guru saya. Beliau guru saya muridnya. Sama DM ternyata ini open the secret-nya gitu ya, bahwa ternyata Mbak Elida ini adalah murid dan juga dari Pak Bagus adalah gurunya. Iya. Oke. Murid dan guru jatuh cinta gitu ya. Gimana nih kisahnya nih? Itu awalnya pelatihan herbal. Oke. Terus kemudian Pak Bagus bilang kalau mau belajar lebih intens, sini aja belajar. Nanti ada kalau ada pasien ya. Kalau orang bisa baca kode ya. Jadi saya belajar iridologi. Jadi iridologi itu kan salah satu teknik yang kita pakai untuk anamnese pasien. Nah, itu yang kita pelajari sebelum kita memberikan racikan herbal ke pasiennya. Nah, waktu itu belajar sama Pak Bagus, ada pasien, jadi saya perhatiin caranya beliau periksa kayak gimana. Caranya Dia ngadep. rajin ya. Ini rajinnya karena dia tertarik dengan herbal atau tertarik sama gurunya? Dua-duanya ya. Itu benar-benar tertarik sama metodenya. Jadi saya kan latar belakang bidan. Oke. Nah, jadi latar belakang bidan ini kalau melihat pasien diperiksa sebagaimana mestinya dokter dan bidan udah biasa gitu. Nah, ini beda nih. Kita periksanya pakai foto mata, terus pakai kita kinesiologi namanya. Jadi lewat gerak kita bisa periksa organ ini bermasalah nggak gitu. Nah, terus fitobiofisik. Nah, ini yang fitobiofisik ini salah satu ketertarikan saya sama bunga. Jadi energi bunga ini bisa dipakai obat gitu. Bunga-bunga ini bisa dipakai obat gitu. Nah, dari sana belajar sama Pak Bagus, terus diajak, kamu mau tahu nggak gimana caranya promosi ke apotek? Udah mulai diajarin marketingnya Nah, gitu. mulai marketing nih gitu. Boleh deh gitu, boleh gitu. Terus sambil jalan ke apotek sini, gini loh cara nawarinnya. Saya masih merhatiin aja, jadi pembelajar. Itu masih jadi murid ya? Itu jadi murid. Udah ikut memasarkan Ya, herbal. Oke. Tapi terus tiba-tiba di rumah Pak Bagus nelpon galungan, boleh nggak saya kesana gitu. Mulai pendekatan, kode keras waktu itu saya nyambut Pak Bagus biasa aja, belum ada rasa gitu. Merasa bahwa ya sebatas Guru gitu ya. ya itu dah. Cuman buat apa namanya, was-was gitu, ini datang nggak ya gitu. Ya. Ada ternyata udah ada sedikit perasaan ya gitu mungkin. Oke. Nah, terus Pak Bagus waktu itu mulai gini, jalan yuk gitu. Nah, jalan kemana gitu? Ya boleh, saya bilang gitu, boleh jalan. Terus tak kira jalan-jalannya itu ke mall kah atau ke pantai kah, tempat romantis gitu. Enggak, jalan-jalan ke apotek lagi. Tuh di situ perjuangannya. Benar-benar saya ngelihat Pak Bagus, ya walaupun beliau seorang yang dosen, terus pengajar, ini berjuang demi bisnisnya tuh benar-benar powernya tuh luar biasa, 100% totalitas gitu. Karena melihat langsung. Iya, melihat langsung. Nah, di situ saya ngeliat seorang yang bertanggung jawab. Nah, itu satu. Jadi bertanggung jawab, fokus sama apa yang sedang dibangun. Centang dulu satu gitu. Centang dulu. Nah, terus Pak Bagus ngajak saya ke apotek, melihat dia gimana berjuang. Nah, di situ mulai kayaknya ya masuk kriteria boleh gitu. Cuman masih berpikir menimbang-nimbang. Nah, jalan pelan-pelan selama belajar sama Pak Bagus, banyak ilmu yang saya dapat gitu. Nggak cuman belajar iridologi, marketingnya juga. Terus ternyata kita sama-sama suka di yoga. Gitu. Wow. Jadi Pak Bagus suka yoga meditasi, memang menekuni dari kecil. Dari kecil. Waktu itu belum dikenal dengan nama yoga. Ya, perguruan yang ada memang silat, tapi ada pernafasan dan segala macamnya. Terus kita bareng-bareng ikut kelas yoga, meditasi gitu. Ya ada centang lagi kan? Dua lagi masuk gitu ya. Nah terus di perjalanan itu kena jebakan Batman-nya itu saat
kita kan mau penjajakan nih, mau sama-sama gitu. Cuman Pak Bagusnya bukan nyari kategori pacar gitu. Oh, wow. Saya nyarinya kategori istri, langsung cute. Agak telur banget. Umur. Itu bukan lagi mempertimbangkan pacar hahaha gitu. Iya. Jadi benar-benar pengen yang lebih serius lagi. ya, itu membuat berpikir maju mundur maju mundur. Jadi ini guru atau suami? ya. Tapi karena melihat beliau memang orangnya bertanggung jawab satu. Jadi saya bukan tipe orang yang mencari hanya bersenang-senang gitu. Iya. Jadi tipenya saya nyari tuh ini bertanggung jawab. Oke, kedepannya hidup saya aman nih gitu. Oh, iya. Itu pertama ya. Tapi udah merasa aman. Padahal kan sebenarnya kan lagi berjuang kan Iya. sebenarnya ya kan, beli bagus Iya, untuk mempromosikan betul. Fatma Herbal. Gitu. Kepikiran nggak sih sebenarnya bakal ikut berjuang gitu atau pengen? Waktu itu udah diajak berjuang dong. Jadi Enggak dong itu. tapi iya seneng Atau merasa aduh kok begini banget. karena gitu. tipe saya emang tipe yang suka belajar. Ah, Nah, oke. jadi Kayak mau ujuk-ujuk dapat hasil gitu aja ya. iya, Kasihan betul. dia kena juga gitu. Iya. Dia kan bidan nih. Oke. Tamatan bidan, jadi masih nyambung kayaknya gitu. Iya. Iya. Kan. Dengan Karena dunia sebenarnya, kesehatannya. Pak Buru sudah ngelihat nih di Mbak Elina udah centangnya udah banyak. Tinggal gimana caranya supaya bisa disinkronkan gitu. Iya, Iya. Itu di dunia kebidanan sama kesehatan herbal itu kan masih nyambung. Banget. Ya. Masih berhubungan ya. Iya, masih berhubungan. Terus saya suka berhadapan sama orang. Jadi di kebidanan itu kan kita ngadepin ibu hamil, kita ngobrol sama anak-anak. Iya, Nah, kebetulan di apotek juga kita gitu. Jadi saya belajar gimana menggait hati yang punya apotek atau yang punya yang jaga supaya produk saya diterima Iya, gitu. iya, Nah, itu iya. tantangan dari Pak Bagus loh. Maksudnya saya diajak perhatiin dulu. Abis itu kamu sana dulu. Jadi Dia menjelaskan Bener, sampai Iya. hebat ya bisa. Produk Iya. manusia udah di luar kepala malah ya ternyata ya. itu benar-benar belajar apa sih manfaat produknya gitu. Itu buta maksudnya, Iya. buta jahe merah tuh apa? Yang taunya jahe buat masak gitu aja. Tapi dengan ini belajar jahe untuk ini. Terus saya dikasih buku segepok tuh baca. Lalu baca terus hafal dikit-dikit. mulai nyambungnya itu nyambung. gini Mas Roman. Hah? Dia ini senang media sosial. Karena jarak kita beda umur kan, Iya. saya agak gaptek nih yang Oke. bilang gitu. Nyambungnya di dia gitu loh. Oke, jadi melengkapi gitu ya. Yang satu Jadi, memang ya. energinya mudah banget gitu kan, sehingga ini cukup untuk memproduksi ini yang malah lebih membranding gitu ya. Iya. lebih Saya luas lagi. paling Facebookan, Iya, sedang iya, WA gitu masih lah bisa saya gitu. Tapi kalau udah mulai main Instagram, Main TikTok, apalagi TikTok Iya. gitu. Beda Saya- ini ya, beda zaman gitu ya. Gitu lah. Sekarang kayaknya lebih nyambung ke sana gitu Iya, pasar tuh. benar. Ya Karena bersyukur kita lah dia mengikuti bisa. perkembangan zaman, benar. Iya, dari berjuang apotek terus kita benar-benar manfaatin media sosial. Nah, kan yang tadinya kan adalah murid guru gitu ya. Pasti karena belum satu rumah, ya pasti baik-baiknya aja dapatnya. Terus akhirnya memutuskan untuk berumah tangga. Kan ya ada sesuatu yang berbeda gitu. Tapi juga harus menjalankan bisnisnya bersama gitu. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih sebenarnya? Malah saya ngerasa gini, dia tuh ngemong gitu loh. Ngemong tuh kalau diajak diskusi tuh enak banget. Nah, kalau saya ngobrol sama orang, kalau orangnya nggak enak diajak ngobrol, saya mesti mikir nyari bahan untuk diajak ngobrolin apalagi gitu. gitu ya. Apalagi gitu. Tapi kalau dia nih gini, ya terusnya gini, harusnya gitu. Oh, dia malah membuka Iya, wawasan saya gitu. Itu tuh enaknya dia diajak ngobrol gitu. Tapi kalau udah maksudnya media sosial apa segala macam dia kamu aja deh. Mundur sekian. Semua kesini. Tantangannya itu ya biasalah kalau ibu-ibu rumah tangga itu ya di keuangan maksudnya. Seperti apa sih? Kalau saya strict saya Ya, Ekonomi dia kan strict harusnya ya. udah Dia strict banget, dia strict banget. kalau saya strict nih ini keuangan perusahaan, ini keuangan rumah Oke. tangga. Jadi gitu loh. nggak boleh digabung gitu Harus ya. pisah nih gitu loh. Kalau dia masih agak susah nih. Iya. Awal tuh susah banget. Karena ibu rumah tangga iya, juga di keuangan iya. Mulai juga punya masih anak agak, gitu kan. Agak nyampur nih. Nah di situ saya masih Dikit-dikit nyomot uang perusahaan Ya, untuk itu kebutuhan rumah ya, tangga. benar-benar itu ngobrol sama Pak masih Bagus. agak lost kalau yang itu. Ah, Misalnya oke. nih pergi ke mall nih, kebetulan dia bawa uang perusahaan.
Karena dipegang langsung. Bocor nih, bocor. Ngelihat diskon, ini 0% cicilan gitu ya. Ini yang mesti harus perlu diingatkan Ya. dulu. Nah, itu dia. Ternyata memang ada hal-hal Problemnya. yang benar-benar kita harus Ya. strict. Ya. Ya, uang perusahaan, uang rumah tangga, nggak boleh digabung. Ya, itu benar-benar kita belajar awal-awal kayak gitu. Terus saya ikut kelas apa waktu itu, uang perusahaan, gajilah diri Anda. Nah, mulai itu saya minta gaji sama suami saya. Gaji itu baru boleh Iya, uang ya. perusahaan beda, uang rumah tangga beda, gaji saya juga beda. Gaji itu perlu, maksudnya kita nih punya perusahaan, tapi kita nggak digaji, jadi kita ngambil uang perusahaan. Benar. Gitu. Kalau kita udah gaji, oke, ini stoknya kita nih, gitu. Itu stoknya perusahaan. Jadi ada batasnya gitu. Iya, ya. itu pun asal ambil aja gitu. iya, itu pun saya ngingetin ke Pak Bagus waktu itu. Jadi Pak Bagus juga Enggak, belajar. inilah artinya memang harus terpisah gitu loh. Kalau bisnis yang bagus itu begitu. Karena sering bisnis orang itu gagal Karena campur rontok aduk itu karena tadi, nyampur. ya. Benar. Sehingga bisnisnya nggak Lebih bisa develop. Ya, keluarnya tuh lebih banyak untuk konsumsi daripada untuk pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan. jadinya Gitu. Nah, itu bahayanya di sana. Iya, ya. Itu berapa lama akhirnya bisa teratasi? Kira-kira? Ya lumayan lama. Malah baru-baru ini ya kayaknya. ya Lumayan sekitar lama. anak udah umur 3 tahun ke atas lah baru. Ya, anak kita yang pertama Nah, setelah yang umur 3 tahun tuh baru Baru mulai, benar-benar ya, tertata. menata inilah lebih serius lagi. Anak-anak protes atau gimana? Kok kayaknya orang tuanya kerja aja gitu, atau ternyata memang ketika bersama anak udah nggak ngomongin kerjaan? Kalau Protes juga ya. Iya. Beberapa kali Protes ya? sempat protes. terutama sama Pak Bagus karena waktunya beliau saking padatnya iya dan jarang di pada rumah, jadwal ya. ya. Karena kebetulan saya suka hobi organisasi juga. Organisasi. Saya ikut di HIPMI, ikut di Kadin, Iya. ikut di ICSB, jadi beberapa organisasi. Terus agak jarang mungkin waktunya sama mereka, sering protes juga gitu loh. Nah, syukurnya kan usaha kita ini artinya tempat kita ini masih, istri saya masih bisa Mondar-mandir. 24 jam lah Iya, dia benar. di sini gitu loh. Kalau saya lebih sering keluar, dia masih ada di rumah. Jadi ada pembagian tugas gitu ya. gitu lah. Karena memang kita fokus, maksudnya saya nggak ngambil kerjaan luar, saya Ya, fokus ke di Padma ini, perusahaan. ikut sama suami. Jadi masih tidak bisa melihat anak-anak ngobrol. Gitu. Wow, menarik banget ya, dari awal bagaimana perjuangannya sampai akhirnya sekarang sudah punya pabrik sendiri Iya. gitu kan. Dan saya tadi lihat beberapa piala-piala penghargaan gitu tuh. Penghargaannya udah apa aja nih Willy Bagus? Ya, beberapa kali kita dapat penghargaan. Pemuda pelopornya 2 kali kita dapat. Nasional. Ya, tingkat nasional itu 2005, 2008 kita dapat. Yang pertama di kewirausahaan, yang kedua di pendidikan. Ya, Pendidikan, karena kita pelatihan-pelatihan itu dapat penghargaan juga. Terus dari Citypreneur, Citypreneur. Citibank, City Foundation lah Iya. waktu itu kasih penghargaan. Kita di karantina juga situ hampir sebulan ya di sana. Ya. Dapat pelatihan juga, dapat award juga. Kementerian Ya, terus Olahraga juga. apalah yang kemarin Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, Kementerian Pemuda Olahraga. Dia dapat juga waktu itu menang lomba juga. Terus apa yang di pasar yang ICSB bikin sama Mac Plus itu Oh, Brilliant Trainer. Brilliant Iya. Trainer. Wow, banyak banget ya. Dapat Akhirnya di- yang tadinya mungkin perjuangannya bahkan sempat dibully, nggak dipercaya gitu kan, diusir dengan halus tanda kutip gitu ya. Nah, itu ketemu saya sama orang itu lagi. Oh, gitu. Tapi ceritanya udah beda. Udah beda. Oh ya, apakah beliau mengingat atau ternyata mereka pura-pura nggak ingat gitu? Ingat, tapi kayaknya pura-pura nggak ingat gitu. Iya, Tapi iya. ceritanya justru akhirnya lebih banyak inilah ceritanya. Oh, bagus ya sekarang jalannya. Ternyata Iya, iya. ini peluangnya bagus. Malah ngajak kerjasama. Apa yang bisa saya ada lahan, apa yang saya bisa kerjakan lagi Terus nih. responnya beli bagus gimana? Tapi hubungan kita tetap baik kok gitu loh. Artinya saya malah kerjasama, dia punya lahan. Akhirnya boleh nih kita nih kan kita perlu bahan nih terutama temulawak kayak gitu, jahe Jahe gitu. merah. Nah akhirnya lahan orang ini teman saya ini dia tanemin itu juga. Akhirnya kita kerjasama. Mereka tanam, kita hasil panennya kita beli. Gitu. Akhirnya malah kerjasama. Kolaborasi jadinya Ya. ya, wow, luar biasa. Produk-produk yang benar-benar menjadi produk unggulannya dari Padma Herbal yang permintaannya banyak. Apa aja? Jahe merah. Ya, Jahe merah, yang ya. dari awal itu jahe merah itu Jahe merah. tetap Iya. Tetap di atas. bagus. Pembedanya sama jahe merah lainnya?
itu kita memang betul-betul awasi sekali ya, karena kita kerjasama dengan petani, jadi harus betul-betul organik lah dia. Jadi dari bahan bakunya organik, kita olah dengan cara-cara yang higienis, sanitasinya terjaga betul. Gitu. Sampai akhirnya memang kita dapat ya dari BPOM itu UKOT, usaha kecil obat tradisional, cara dan pembuatan. CPOTB-nya keluar. Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Iya. Itu kita dapatkan juga. Ya. Ini termasuk tanaman herbal itu termasuk jamu nggak sih sebenarnya? Iya. Oke. Ya. Kalau Herbal itu kan sebenarnya kalau di Indonesia itu jamu. Dibilang jamu. Nah, kalau bicara tentang jamu anak muda itu kan kayaknya ekspektasinya tuh lebih ke orang tua, orang-orang yang kayaknya udah sepuh gitu. Terus gimana beli bagus atau ya dari awal kita memang sudah punya bayangan itu ke depannya. Bagaimana jamu ini bisa jadi juga gaya hidup. Benar. Untuk anak muda juga bisa masuk gitu. Nah, saya ini ingin merubah image jamu yang tadinya itu pahit, susah dikonsumsi, ribet kan gitu. Akhirnya kita dengan cara produksi yang lebih ringan, lebih gampang diterima oleh anak-anak muda. Misalnya ini cara pemakaian jamu yang lebih praktis tuh kayak gimana sih? Nah, kita bikinlah jamu yang bisa diseduh, akhirnya larut tinggal minum. Ada. Kemudian biar gampang dibawa lah, nggak gengsi orang. Nah, lihat kemasan-kemasan kita kan lebih yang packing yang praktis, yang indah gitu loh, yang tidak jadul kayak model zaman-zaman dulu. Kalau udah jamu itu orang udah langsung lihatnya tuh gimana ya. Kalau ini malah berbeda gitu ya, karena dari packaging itu sudah mempengaruhi mental ataupun psikologi orang ya gitu ya. Dari Elida banyak kasih masukan kan, dia teman-teman bidan yang di TikTok di mana tuh, di Instagram dia dapat masukan banyak lah untuk kemasan terutama. Itu lebih banyak yang bisa masuk ke kalangan anak muda juga. Oke, jadi sekarang sudah diterima sama anak muda ya Pak Herbal ini ya. Wow. Banget. Iya. Jadi kalau sekarang klien kita banyak muda-muda juga. Oke. Jadi yang nanya tentang untuk keluhan lambung apa sih Kak? Terus kalau minum itu pahit nggak sih? Jadi kita edukasi bahwa kita pakai gula alami. Jadi ada pilihan variannya. Jadi kalau nggak mau pahit, mau coba minum jamu, bisa minum yang dengan tambahan gula alami, dengan gula aren, gula tebu. Boleh gitu ya, ada tambahan seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita kembangin produk. Jadi produk itu dari yang hanya jamu minum, kita kembangin ke produk untuk ibu dan bayi. Karena sisi saya sebagai bidan ini mulai pengen mulai muncul gitu, punya produk yang kayaknya bermanfaat untuk anak-anak, kemudian untuk ibu-ibu muda gitu kan, dalam mengatasi kalau anaknya batuk pilek tuh gimana caranya bantu biar anaknya nyaman, terus bisa istirahat. Nah, barulah di situ saya pikir kayaknya perlu nih belajar tentang oil, minyak. Jadi Pak Bagus juga open minded banget, saya dikasih belajar. Jadi udah gali aja kalau emang, dan dia ngasih tantangan waktu itu. Tantangannya waktu itu ya coba-coba aja kalau bisa dijual. Tapi di situ malah memacu saya gini. Jadi yang jadi pasien saya itu anak sama suami. Jadi suami tak pijat, terus rasanya gimana, enak nggak? Mau nggak gini? Pokoknya saya banyak tanya. Jadi mulai dari satu produk itu tak promosiin ke teman, coba aja ini. Jadi ada teman yang batuk pilek anaknya, coba aja ini gitu. Jadi saya ngasih tester dulu gitu. Jadi dia juga yang ngobrol ke teman yang lain. Nah, mulai dah saya mikirin packagingnya harus cantik, packagingnya harus gini. Mulai deh berkembang lagi, akhirnya sampai kita sekarang punya izin BPOM-nya. Ada cerita lucu tuh di situ. Apa itu? Jadi dalam perjalanan pengembangan produk si oil ini, itu kita pernah masuk kantor polisi. Sampai ke kantor polisi ada yang lapor gitu. Jadi waktu itu minyak ini kan nggak ada izin PRT ya kalau minyak ya. Jadi kalau minyak itu harus BPOM. Nah waktu itu saya punya teman, jadi dia punya toko bayi besar. Jadi kita mau titip jual di situ boleh nggak gitu? Boleh boleh gitu. Nah dengan welcomingnya dia itu di sana produk saya dan penjualannya bagus banget. Wow. Dan dia mau beli putus, nggak konsinyasi lagi. Saya mau beli putus dong segini gitu. Kan seneng banget. Nah tiba-tiba datang surat ke tokonya dia.
jeng gitu, surat panggilan untuk memenuhi panggilan ke kantor polisi karena bla 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 bla, ada minyak saya di situ. Langsung dia kirim ke saya, waktu itu langsung Ya, down. Karena memang minyak kita kebetulan izin edarnya belum keluar. Belum gitu keluar. Ya. Nah, karena jiwa entrepreneur ini menggebu-gebu, Iya. wah, kita pasarin aja dulu. Pasarin aja dulu. Yang ada aja udah ada Iya. dipasarin gitu. Tapi ya. ya. produk itu gitu loh. Tapi benar-benar bahan baku yang saya pakai adalah bahan baku terbaik. Jadi maksudnya Kalau ini sendiri produk saya secara pakai loh kualitas gitu. bagus lah itu. Iya. Iya. Buktinya kan banyak repeat order kan Benar, terus berjalannya. permintaan banyak artinya kan memang terbukti. Iya, gitu karena ya. saya nggak main-main. Oh, anak saya pakai, jadi orang lain anak-anaknya juga pakai. Jadi jangan sampai minyak ini nggak berkualitas. Nah itu benar-benar pertama tuh waktu itu sama Pak Bagus, kamu terlalu mahal beli bahan baku bla 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 bla. Nah, iya. Enggak, pokoknya mau yang bagus gitu. Jadi saya benar-benar di situ ngitung bahan baku sama beliau. Mahal gitu. Jadi mulailah kita diskusi, tapi Ya, benar-benar bisa cari sumber yang lebih murah, ya, tapi kualitas bagus gitu. Akhirnya dapat. Dapat. Nah, jadi seperti kualitas yang kita inginkan. Jadi ada sertifikat top analisis dari bahan bakunya. Jadi jelas Itu gitu. juga yang mendorong kita akhirnya Ya. urus izin edar. Urus izin segala edar. macam. Nah, masuk kantor polisi. Jadi kita sebagai warga negara yang baik Ya. kita penuhi. Jadi Tapi maksudnya pembinaan lah mereka. ya kita jelasin maksudnya memang kita belum punya izin edar tapi saya tidak mempromosikan ke seluruh toko-toko enggak. Tapi saya ini teman. Jadi teman saya diberi ini kesempatan ya lah diberi kita kesempatan. untuk Jadi bagus loh mbaknya umur berapa ditanya umurnya segala macam. Apalagi masih- Muda loh bisa buat produk gitu dia bilang bisa buat produk kayak gini. Ini seharusnya bagus nih UMKM nih harusnya Oh, malah bangun. mensupport Ya. ya. Saya Iya. ketemu kebetulan sama kepala penyidiknya waktu Iya, itu. iya. Nah, beliau malah support gitu. Ya udah Urus gini ini, urus izin izinnya. edar. Nanti kalau saya tangkap lagi loh gitu. Jadi itu jangan sampai saya ketemu bapak lagi. Benar-benar. Kalaupun ketemu udah ngasih tahu ini Pak. Ini Pak, BPOM saya Pak. Ada izinnya Iya. gitu ya. Jadi benar-benar prosesnya gila. Bener wow. Gitu. Jadi bukan dari prok ya gitu langsung hebat gitu enggak. Jadi Nah, kan menariknya adalah tadi kalau misalnya dikatakan bahwa kan emang ahli di bidang marketing, tapi kan offline ya karena dari satu apotek ke apotek lain gitu. Sekarang dunia sudah berkembang gitu. Iya. Apakah Transformasi itu nih banyak. menarik tuh gitu. Di platform mana aja dijualnya? Jadi kita di marketplace ada. Oke. Jadi boleh sebut merek Boleh, ya, boleh. Shopee, Tokopedia, Lazada ada semua. Oke. Terus Blibli juga ada. Kemarin karena ada program dari pemerintah juga kita ikutin. Nah, terus Instagram kita bener-bener yang postingannya yang ceria, yang maksudnya yang menarik orang berusaha menarik untuk lihat kita. Kalau dulu kan cuma foto keterangan gitu kan. Kalau sekarang di fotonya lebih menjelaskan tentang tips inilah, terus kreasi produk kita bisa dijadiin hampers gitu. Bahkan terakhir saya lihat kita sambil live TikTok. Kita live TikTok. Gitu makanya gitu ya. Kenapa juga akhirnya mengambil ranah TikTok? Waktu itu awal-awal gini, apa sih TikTok gitu kan, awal-awal ya, Image-nya jadi masih tanda kutip gitu image-nya ya. masih tanda kutip gitu, Goyang-goyang. orang goyang-goyang gitu. Nah terus saya penasaran nih karena temen ada yang, dia asik banget tuh main TikTok gitu. Cuman saya pikir, nih kayaknya kalau konsumen kita harus muda-muda harus beralih nih ke TikTok nih, karena semua mulai ke situ. Benar. Ya, terus mulai deh tak lihat-lihat scroll tentang TikTok. Ternyata ada edukasi, ada ini, ada itu tentang kesehatan, semua ada. Nah, di situ saya gini, kalau kita nggak kesini, kita ketinggalan nih gitu. Nah, jadi mulai deh saya memulainya itu nggak langsung, produk kita gini gitu, nggak gitu. Jadi awalnya itu benar-benar kita ajak untuk edukasi herbal. Jadi edukasi herbalnya ke kebun. Jadi ke kebun saya nanam kumis kucing, nanam temu. Itu yang tak posting tentang Padma Herbal. Jadi nggak melulu jualan produk lo gitu, enggak. Ya edukasi tentang herbal Ya. itu sendiri gitu ya. Karena Ya. akhirnya kalau misalnya kita cek itu viewersnya lumayan banyak ya. Ya. Yang diposting itu ya, Ya. dan likernya juga banyak Ya. gitu. Bahkan penjualannya sekarang juga lumayan banyak Ya, di TikTok ada ya. di gitu TikTok. Ya. Challenge-nya ketika dari offline ke online. Apakah ternyata lebih gampang di online atau ternyata masih enak aja di offline? Itu kita Keduanya iya, masih jalan. masih jalan. keduanya Jalan jalan. ya, Karena gini, Balance ya. pas memang beda karakter ya Iya. pasar offline sama online itu.
kalau pasar offline itu pasarnya itu lebih banyak ke yang sudah berumur. Ya. Oke. Mereka lebih tertarik belanjanya itu nasi apotek, toko obat itu masih langsung lihat fisiknya. Langsung lihat fisik barangnya. Jadi semua itu masih dia baca ininya apa namanya kemasan segala macam itu dan dapat penjelasan langsung dari penjual itu masih yang seperti itu yang offline-nya. Kalau yang online ya sudah yang lebih mudah pasarnya Iya. itu. Yang lebih apa? Gadget oriented ya, maksudnya dia banyak ke males kemana-mana ya, rebahan. Apalagi ada gratis ongkir kan? Voucher klik. Nah itu jadi kita benar-benar promosi di marketplace, kita adain voucher, kita adain diskon. Jadi karena kemarin kita pikir kalau kita cuman di offline aja, di online kita nggak bergerak untuk memberikan suatu stimulasi buat mereka belanja, kita bakal bergerak di situ aja gitu. Jadi saling mensupport gitu. Sama offline ini. Ya, sekarang kan banyak nih support UMKM diadain pelatihan ini digital. Kalau waktu sebelum itu saya benar-benar kutip ini aplikasi apa sih? Jadi searching nih aplikasi apa. Jadi benar-benar cari-cari sendiri, terus ngedit sendiri. Editannya udah kacau balau kayaknya, tapi ada aja dulu belajar gitu. Terus saya di situ tanpa suami saya tahu, tanpa Pak Bagus tahu, di Instagram tuh saya upload aja terus ini terus followernya banyak. Terus tiba-tiba ada pelatihan, ibu followernya lumayan ya, itu organik apa gimana, ditanyain. Ini organik Pak, saya nggak bayar follower, saya bilang gitu. Karena saya lihat kalau followernya organik, otomatis engagementnya kemungkinan tinggi gitu. Responnya ya lebih banyak. Terus terbuka pasar saya lebih kayaknya lebih cepet gitu. Tapi memang benar-benar edukasi di sana gitu loh. Benar-benar harus tetap ini ya berproses Iya, berproses dari awal yang jualan produk aja kayaknya kelihatan, habis itu membosankan. Mulai kita mengikuti edukasi gitu. Wow, menarik banget ya. Ini nggak bakal habis karena panjang banget yang bisa kita bahas. Hanya saja mungkin waktu yang terbatas. Kita akan bisa ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Tapi benar-benar kita dapat manfaat yang banyak banget. Tadi kita berbicara tentang herbal, bagaimana pertemuannya, perjuangannya, sehingga mau membuat sesuatu ataupun mewujudkan impian itu nggak bisa ujug-ujug instan gitu ya. Karena untuk bikin produk herbal ini pun prosesnya lumayan panjang sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Kira-kira dari Mbak Elida dan juga Beli Bagus, apa nih pesan, kesan ataupun hal-hal tips yang ingin diberikan kepada Sobat DM sehingga Sobat DM mengikuti jejak-jejak dari pasangan yang sangat bagus. Jadi Sobat DM, jadi pengusaha itu tidak ada yang instan ya. Jadi kita harus beberapa step harus kita lalui memang. Tapi yang penting itu adalah kita harus punya semangat. Semangat ini penting agar kita tidak mudah putus asa. Kemudian ada semangat, ada pengetahuan juga tentang apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita nggak ngerti yang mau kita lakukan gitu. Nah yang ketiga itu tadi, jangan mudah putus asa. Pasti ada rintangan, di setiap usaha itu pasti ada rintangan, kebentur sini, kebentur sana, itu biasa lah. Tapi jangan mudah putus asa karena di balik rintangan itu menunggu kesuksesan kita gitu loh. Jadi ini sesuatu ini kalau bisa kita lalui, saya yakin deh pasti Sobat DM semua akan ketemu nih, oh ternyata di balik rintangan-rintangan itu ada sesuatu yang indah gitu. Ya, kalau dari saya untuk Sobat DM semua, sekarang ini semuanya itu serba dimudahkan. Jadi informasi cepat, terus media sosial yang beragam. Nah, di sini kita benar-benar dalam berusaha atau kalau punya usaha benar-benar dimanfaatkan media sosialnya. Jadi semua dibuat satu postingan yang menarik, video yang menarik. Jadi soft sellingnya ditingkatkan. Jadi jangan hard selling yang hanya jual produk aja, tapi pengetahuan tentang produknya, pengetahuan tentang bahannya itu bisa kita sharingkan di media sosial. Terus update terus pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan performa di marketplace. Jadi benar-benar kita nggak hanya jualan di offline, tapi online-nya bekerja keras di balik layar, tapi benar-benar kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Bisa saling support lah. Saling support offline sama offline-nya benar-benar jalan berbarengan gitu. Sama kayak juga saya dan suami berbarengan gitu. Wow, keren banget ya. Ini benar-benar banyak banget insight yang bisa kita dapatkan dari pasangan yang sangat luar biasa.
Itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama Beli Bagus Arya dan juga Mbak Elida Pande, yang dimana ini benar-benar kita bisa jadikan pelajaran dan kita bisa ikuti bagaimana step by step-nya untuk menjadi pengusaha, untuk bagaimana berjuang bersama hingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Tentunya kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan membahas narasumber yang sama juga hebatnya dengan dua orang yang ada di sebelah saya hanya di Open the Secret. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye!